Hai guys, welcome back again di channel Endesu. Fansi botak Saitama bisa berapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Genos yang menghentikan latih tanding antara Flashy Flash dengan Saitama karena ada monster yang muncul. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 114. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 114 ini memperlihatkan Saitama, Genos, dan Flashy Flash yang bertarung menghadapi 3 monster level bencana iblis. Namun, secara bersamaan ada Sonic di lokasi kejadian. Apa yang akan terjadi? Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Genos yang menghentikan latih tanding gurunya dengan Flashy Flash. Genos memberitahu Saitama Sensei jika ada monster yang muncul dengan level bencana iblis. Beberapa pahlawan telah terluka saat melawan mereka dan lokasinya berada tidak jauh dari markas asosiasi pahlawan. Mendengar informasi tersebut, Saitama mengajak Genos segera bergegas menuju lokasi para monster itu muncul. Si Flashy Flash berkata jika pada akhirnya Saitama tetap tidak bisa mendaratkan pukulan ke arah wajahnya. Dan dengan sombongnya dia menambahkan jika Flashy Flash akan memberi Saitama kesempatan lain kali untuk mencobanya lagi. Saitama meminta Flashy Flash untuk menghentikan semua ini. Menurutnya mereka sudah bermain petak umpet selama beberapa menit terakhir. Tanding dengan kecepatan kilat kayak gitu, Saitama nganggapnya kayak petak umpet gitu ya guys. Wah, parah nih si butak. Mendengar ucapan tersebut dengan seenaknya sendiri, Flashy Flash menganggap jika latihan tanding ini dialah yang memenangkan pertempuran. Dan mulai sekarang Saitama harus menganggap Flashy Flash sebagai gurunya. Mendengar penjelasan barusan, Genos protes dan tidak terima jika gurunya Saitama harus menjadi murid dari Flashy Flash. Karena sejatinya Saitama Sensei lebih kuat daripada pahlawan berponi tersebut. Melihat Genos yang protes itu, Flashy Flash menyadari jika Genos adalah murid dari Saitama. Dengan seenaknya sendiri, Flashy Flash meminta Genos untuk menganggapnya sebagai guru besar. Genos protes dan meminta kejelasan kepada gurunya Saitama. Tapi si botak meminta mereka semua untuk tidak mempersoalkan hal tersebut karena mereka harus mengatasi para monster yang muncul terlebih dahulu. Jika mereka tidak menyukainya, Saitama bisa melawan Flashy Flash lagi nanti. Si botak meminta Flashy Flash untuk tidak menghalangi pekerjaan pahlawannya sekarang ini. Setelah itu Saitama mencoba menyebut nama Flashy Flash, tapi dia tidak ingat siapa nama asli dari pahlawan berponi tersebut. Dan akhirnya si botak cuma mengajak Genos pergi begitu saja tanpa menyebut nama Flashy Flash dengan jelas. Melihat respon dari si botak barusan membuat Flashy Flash kebingungan. Dia tidak menyangka jika selama ini Saitama tetap belum bisa mengingat namanya. Padahal mereka barusan sudah latih tanding sampai sekeras itu. Parah nih si botak ya. Scene berpindah ke kota E, di mana ada 3 monster raksasa yang mengamuk. Di sana ada 3 pahlawan yang tersisa dan mencoba menahan 3 monster raksasa tersebut. Salah satu monster berkata jika dia ingin membunuh berandalan yang menyebutnya idiot sejati di media online. Dan pemikiran itulah yang menyebabkannya berubah menjadi monster seperti sekarang ini. Ternyata ketiga monster raksasa itu adalah manusia yang berubah menjadi monster karena dibully lewat media online guys. Dan level bencana mereka adalah iblis. Ketiga pahlawan yang tersisa kesusahan menghadapi ketiga monster raksasa tersebut. Di sisi lain, proses evakuasi warga juga belum selesai. Tidak jauh dari mereka ada Sonic yang berdiri seorang diri di tengah jalan. Para pahlawan memintanya untuk lari dari lokasi pertempuran. Namun ketiga pahlawan tersebut akhirnya dikalahkan oleh ketiga monster raksasa itu dengan sangat mudah. Sonic yang melihat para pahlawan dikalahkan cuma diam saja dan tidak berekspresi sama sekali. Para monster yang melihat Sonic tidak beranjak kabur bertanya kepada ninja buronan tersebut. Karena dengan sikap yang Sonic tunjukkan itu membuat para monster sepertinya merasa terhina. Namun Sonic menjawab jika dia tidak punya urusan dengan para monster tersebut. Sonic meminta para monster itu untuk tidak mempedulikannya dan melanjutkan aksi menghancurkan kota saja. Namun para monster tersebut menolak saran dari Sonic. Mereka akan menyerang Sonic secara bersamaan. Beberapa saat setelah itu Saitama, Genos, dan Flashy Flash datang ke lokasi pertempuran. Dengan sombongnya para monster itu menantang Sonic dan ketiga pahlawan yang baru datang tersebut. Genos bersiap-siap menghadapi ketiga monster itu. Namun si botak kaget melihat Sonic yang berada di lokasi tempat para monster tersebut muncul. Sonic tidak menyangka jika orang yang dia incar yaitu si botak bisa benar-benar muncul di medan pertempuran. Dia merasa tidak sia-sia telah menunggu Saitama di lokasi ini selama para monster mengamuk tadi. Namun tiba-tiba Sonic terkejut melihat Saitama yang datang bersama Flashy Flash. Si Flashy Flash juga ikut kaget melihat Sonic yang berada di lokasi tersebut guys.
Sambil mengeluarkan aura membunuhnya, Sonic bertanya kepada Saitama, kenapa dia bisa bersama Flashy Flash sekarang ini. Genos bertanya balik kepada Sonic, apa maksudnya semua ini? Kenapa Sonic bisa mengenal Flashy Flash? Si Flashy Flash berkata jika itu semua tidak penting dan dia meminta Genos untuk tidak memikirkan hal tersebut. Flashy Flash akan menangani para monster itu. Dia meminta Genos untuk menyimpan kekuatannya jika tidak mau merusak fasilitas perkotaan. Genos menjawab jika dia sudah mengupgrade senjatanya. Dia juga meminta Flashy Flash untuk tidak memerintahnya atau gurunya lagi. Melihat apa yang mereka katakan, Sonic meminta para pahlawan tersebut untuk tidak menghalangi urusannya. Di sisi lain, Genos tidak menyangka jika ninja yang selalu menantang Saitama itu juga dianggap sebagai ancaman oleh asosiasi pahlawan. Namun menurut si botak, yang dianggap sebagai ancaman adalah ketiga monster itu guys. Sedangkan Sonic cuma kebetulan bertemu dengan mereka di lokasi kejadian saja. Sonic bertanya apakah Saitama mulai takut untuk berduel dengannya lagi. Setelah itu, Genos meminta yang lainnya untuk menghabisi ketiga monster dan Sonic secara bersamaan saja. Lalu Sonic bersiap-siap untuk menyerang. Dengan percaya diri, Sonic berkata jika mereka adalah sekumpulan orang-orang bodoh yang bertarung atas nama keadilan. Para monster yang ada di depan mereka protes karena keempat karakter yang di hadapan mereka seperti ngobrol dengan santainya. Padahal ada 3 monster kuat yang ada di hadapan mereka. Lalu dengan kecepatan tinggi, Flashy Flash dan Genos maju untuk menyerang ketiga monster tersebut. Sedangkan Sonic dengan kecepatan tinggi pula maju untuk menyerang. Namun si botak cuma diam sendirian dan gak beranjak dari tempat dia berdiri guys. Dengan mudahnya Genos mengalahkan seekor monster yang berada di hadapan Sonic tadi. Dan Flashy Flash dengan sigap mengalahkan 2 monster yang ada di hadapannya. Setelah itu Flashy Flash kaget karena barusan ternyata Sonic maju untuk menyerang Saitama. Tapi dengan mudahnya Saitama berhasil mengalahkan Sonic untuk kesekian kali. Beberapa saat kemudian Saitama, Genos, dan Flashy Flash kembali ke apartemen pahlawan. Flashy Flash tidak menyangka jika tadi Sonic maju untuk menyerang Saitama. Dia sebelumnya mengira jika Sonic berencana mengincar Flashy Flash. Menurut Flashy Flash, takdir antara Sonic dengan Saitama telah terhubung. Si budak menjawab jika dia sudah bertemu dengan Sonic sekitar 3-4 kali lah. Tapi Genos meralat jawaban gurunya itu. Kalau menurut perhitungannya, Sonic sudah melawan Saitama Sensei sebanyak 6 kali. Di sisi lain, tepatnya di atap gedung bertingkat, ada Sonic yang telah dikalahkan Saitama. Dia sedang mendinginkan kepalanya dengan es batu. Menurut perhitungannya sendiri, Sonic sudah dikalahkan si botak sebanyak 14 kali. Dia merasa kecewa dengan keadaannya sekarang ini. Sonic merasa jika kemampuan bertarungnya seharusnya sudah meningkat. Tapi dia masih belum bisa melihat secerca harapan untuk mengalahkan Saitama. Dalam benaknya Sonic juga bingung dan bertanya-tanya, apa yang dilakukan Saitama sehingga dia dapat berhubungan dengan Flashy Flash. Oke, kita balik ke kamar apartemen Saitama ya guys. Melihat respon dari Flashy Flash tadi, si botak mengira jika Flashy Flash adalah temannya si Sonic. Namun Flashy Flash menyangka hal tersebut. Dia dan Sonic bukanlah teman. Flashy Flash mencoba menjelaskan masa pelatihannya dulu selama bertahun-tahun. Tapi pahlawan berponi itu bingung sendiri harus menjelaskan masa lalunya seperti apa kepada Genos dan Saitama. Dalam benaknya, Genos merasa kasihan dengan masa lalu Flashy Flash. Dia merasa jika masa lalu Flashy Flash terasa amat sangat menyakitkan. Apalagi melihat kemampuan membunuh tingkat tinggi yang Flashy Flash miliki. Hal tersebut pasti diperlukan proses yang sangat sulit, apalagi untuk dinalar manusia. Dan bagi Genos, hal seperti itu menjadi wajar jika Flashy Flash tidak bisa menceritakannya dengan jelas. Akan tetapi Flashy Flash kaget. Kenapa Saitama bisa mengingat nama Sonic dengan jelas, sedangkan si botak tetap nggak bisa mengingat nama Flashy Flash. Dia bertanya-tanya apakah Sonic itu jauh lebih kuat dan lebih berbahaya dari apa yang Flashy Flash pikirkan. Melihat hal tersebut, akhirnya Flashy Flash akan menceritakan ingatan masa lalunya dengan Sonic secara rinci kepada Saitama dan Genos. Tapi si botak langsung menolak hal tersebut karena dia bakal nggak mudeng dengan apa yang Flashy Flash ceritakan nantinya. Seperti halnya Genos yang bercerita kepada si botak dulu guys. Hubungan apa yang Flashy Flash miliki dengan Sonic di masa lalu? Dan bisakah si botak memahami hubungan Flashy Flash dengan Sonic melalui cerita yang akan Flashy Flash jabarkan setelah ini? Sayang sekali Shin Manga One chapter 114 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Manga One chapter 114 yang ending scene-nya memperlihatkan Flashy Flash yang akan menceritakan masa lalunya kepada Saitama dan Genos. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru.
Oh iya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review Mangawan selanjutnya.